Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yogyakarta, Minggu 7 September 2025. Saya akan sampaikan satu tema, jangan resah, tidak akan terjadi rapture atau pengangkatan di bulan September ini. Bahkan di tahun ini pun belum akan terjadi rapture. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini santer terdengar di berbagai media bahwa bulan September ini akan terjadi rapture. Saudaraku, namun untuk terjadinya rapture, sebetulnya bahasa yang paling tepat itu harpazo ya saudaraku. Untuk terjadinya harpazo itu ada syarat yang harus terpenuhi dahulu. Dan kalau syarat ini belum terpenuhi, pastilah apa yang disebut pengangkatan harpazo itu nggak akan terjadi, saudaraku. Makanya saya dengan yakin di dalam firman dan Roh Kudus bahwa di bulan September ini tidak akan ada harpazo atau pengangkatan, saudaraku. Nah, kemudian mungkin saudara bertanya ini, yang bernubuat tentang pengangkatan atau rapture itu juga orang yang percaya Yesus loh, Pak Pendeta. Yang bernubuat tentang rapture di bulan September itu juga orang yang mengakui Yesus Tuhan. Nah, saudara, benar, iya, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi, saudaraku, ini saya ulang kembali pemberitaan ini. Tetapi mereka itu merasakan beban yang sama dengan kita, tetapi tidak tahu bahwa beban yang mereka terima itu, saudaraku, ibarat orang yang mengalami kontraksi palsu di dalam kelahiran besar di akhir zaman. Kalau persalinan itu orang sudah mengenal kontraksi palsu, kira-kira pada bulan yang ke-6, bulan ke-7 dan selanjutnya itu sudah ada kontraksi palsu. Jadi menjelang kelahiran anak laki-laki di Wahyu pasal 12, menjelang orang yang kenal dengan pengangkatan, kalau saya dan jemaat-jemaat yang saya ajari, saya sebut itu harpazo, menjelang masa itu memang akan ada kontraksi palsu. Jadi apa menurut pendapat saya, saudaraku? Apa menurut pendapat firman dan Roh Kudus tentang mereka yang bernubuat bahwa bulan September ini terjadi pengangkatan, saudaraku? Saya tidak mengatakan mereka sesat, saudaraku. Mereka sedang merasakan satu kesakitan dari orang yang sedang berusaha melahirkan karya besar di akhir zaman, yaitu orang-orang yang terangkat hidup-hidup, orang-orang yang harpazo. Mereka sedang mengalami kontraksi, tetapi kontraksi itu kontraksi palsu. Saudaraku, jadi saya ulangi, iya, mereka semua adalah orang yang percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka merasakan beban yang sama dengan kita, tetapi tidak tahu bahwa itu ibarat orang yang mengalami kontraksi palsu menjelang kelahiran di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 5. Jadi ada beberapa kontraksi palsu, saudaraku. Karena begitu bergairahnya gereja di akhir zaman itu, saudaraku, akhirnya mereka mengatakan seperti itu, akan ada harpazo, akan ada pengangkatan. Nah, saudara, seperti orang yang terkena kontraksi palsu, serangan kontraksi palsu, itu juga mereka seolah-olah udah mau melahirkan ini, saudaraku. Ada kontraksi-kontraksi di dalam rahimnya,
saudaraku. Tetapi itu belum kontraksi yang akan melahirkan anak laki-laki, masih ada beberapa saat lagi. Demikian pula saudaraku, apa yang terjadi pada para hamba Tuhan yang pada saat ini menubuatkan tentang pengangkatan di tahun 2025 di bulan September, saudaraku. Nah, saudara, kita yang mengenal pengajaran kitab Wahyu di dalam pola tabernakel, di dalam terang matahari, bulan, dan bintang, kita harus menjadi penunjuk arah dari kekristenan akhir zaman, bahwa sebelum terjadi lahirnya anak laki-laki, sebelum terjadi orang-orang itu mencapai kesempurnaan, kemudian harpazo diangkat, orang kenal dengan rapture. Kalau saya nggak suka pakai bahasa itu, lebih suka saya pakai bahasa harpazo, saudaraku. Saudaraku, kemudian orang-orang itu sempurna, mencapai iman, ruang maha kudus, saudaraku, maka ada beberapa tahap yang harus dilalui, saudaraku. Jadi saya ulangi lagi, mereka yang bernubuat pada bulan September ini akan ada pengangkatan. Saya tidak mengatakan mereka sesat, saudaraku. Orang yang sedang kontraksi itu memang sungguh-sungguh di dalam rahimnya, di dalam perutnya itu mengalami satu satu kejang begitu, saudaraku, satu tekanan, saudaraku, satu kontraksi. Memang dia tidak bohong, saudaraku, tentang hal ini. Tetapi apa yang dirasakan itu belum mencerminkan satu kelahiran yang sesungguhnya di dalam Wahyu pasal 12. Jadi mereka itu ibarat orang yang mau melahirkan, mereka merasakan kontraksi palsu. Di dalam bahasa asingnya itu disebut sebagai Braxton Hicks, ya saudaraku. Braxton Hicks atau kontraksi palsu sebelum kontraksi yang sesungguhnya itu terjadi. Kapan kontraksi sesungguhnya itu terjadi, saudaraku? Ketika nanti di Wahyu pasal 10, malaikat sang surya, malaikat yang merupakan pemimpin kegerakan akhir zaman itu nanti berkata, tidak ada penundaan lagi. Itu kontraksi sesungguhnya. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 5 melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Saat itulah terjadi harpazo pengangkatan, saudaraku. Yuk kita akan membaca. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini sering kita baca, ya, tetapi kali ini saya sampaikan lagi supaya kita menjadi lebih terang benderang. Wahyu 12 ayat 1 dan 2 dibaca Pak Nendra. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ya, ini kontraksi sesungguhnya, di mana nanti pada ayat yang kelima kemudian melahirkan orang-orang yang harpazo, saudaraku. Jadi kita harus mengerti, memahami hal ini, bahwa sebelum terjadi pengangkatan, sebelum terjadi harpazo, itu ada beberapa peristiwa yang akan menandai dahulu, saudaraku. Tanda yang terlihat mata sebelum terjadi masa harpazo, tanda yang terlihat mata, ini yang bisa kita lihat, saudaraku. Sebelum terjadi masa harpazo, ini yang bisa kita saksikan, orang banyak bisa melihatnya. Tandanya adalah terjadinya perang yang menimpa seperempat wilayah di bumi. Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Jadi satu perang besar yang menimpa seperempat wilayah di bumi, bukan membunuh seperempat penduduk bumi, ya. Ini harap dicermati. Kemudian sebelum terjadi pengangkatan itu juga harus ada satu peristiwa hilangnya damai sejahtera di bumi. Nah, tetapi ini bias, saudaraku, karena orang bisa berkata
bahwa saat ini juga peperangan kecil-kecilan itu terjadi di berbagai wilayah di bumi ini. Jadi ini tidak bisa diamati secara nyata. Kita tidak bisa melihat dengan jelas ini, saudaraku. Jadi orang mungkin di belahan bumi Timur Tengah sana menganggap ini damai sejahtera sudah hilang. Di berbagai tempat yang terjadi kerusuhan-kerusuhan mungkin menganggap damai sejahtera di bumi sudah hilang. Tapi ini bias, saudaraku, tidak bisa dibaca oleh orang secara luas. Nah, yang bisa dibaca oleh orang secara luas adalah terjadinya perang besar yang nanti menimpa 1/4 wilayah di bumi. Kemudian juga terjadi krisis ekonomi yang menunjukkan keparahan seperti tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-6. Saudaraku, jadi akan terjadi krisis ekonomi yang begitu parah seperti tertulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6, dan ini rasanya belum terjadi ke sana, saudaraku. Tetapi kalau krisis-krisis biasa ini sudah sering terjadi, bahkan tiap beberapa tahun juga terjadi krisis di Indonesia, krisis di Timur Tengah, krisis di mungkin Asia Selatan, krisis di Afrika, saudaraku. Nah, kalau secara lokal seperti itu, krisis itu sudah terjadi, saudaraku. Tetapi yang memenuhi syarat seperti tertulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6 rasanya belum, saudaraku. Nah, saudara, kemudian tanda yang betul-betul nyata bisa kita lihat sebelum harpazo atau pengangkatan atau rapture itu terjadi. Tanda yang nyata adalah peperangan yang melanda 1/4 wilayah di bumi. Jadi kalau nanti ada perang besar yang melanda 1/4 wilayah di bumi, ini tanda bahwa harpazo itu sudah dekat, saudaraku, bahwa rapture itu sudah dekat. Kalau sekarang ini belum, saudaraku. Yuk kita lihat aja, September belum akan rapture, belum akan harpazo, saudaraku. Jadi tanda yang betul-betul nyata bisa kita lihat, bisa dilihat semua orang. Sebelum terjadi pengangkatan, itu akan ada peperangan yang melanda 1/4 wilayah di bumi. Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Dibaca Pak Nendra. Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Jadi sebelum terjadi pengangkatan, sebelum terjadi rapture, sebelum terjadi harpazo, itu harus ada tanda dahulu, satu perang besar yang meliputi 1/4 dari wilayah di bumi. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Bukan 1/4 penduduk bumi, 1/4 dari bumi. Jadi satu perang besar, di mana perang besar itu berdampak bagi 1/4 wilayah bumi. Ini yang merupakan tanda dekatnya masa rapture, masa harpazo, saudaraku. Kemudian yang kita perjuangkan, di mana kita menjadi pelaksana di dalamnya, maka sebelum terjadi rapture, sebelum terjadi harpazo, itu kemudian hal yang nyata dan harus terjadi adalah pertobatan 144.000 orang dari 12 suku keturunan Israel. Ini penggenapan dari firman ketika Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel. Jadi
pulihnya kerajaan Israel itu seperti apa, atau saudaraku? Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus, bukan Israel raya seperti yang dicita-citakan oleh pemimpin-pemimpin dunia saat ini. Jadi Israel yang kerajaannya dipulihkan seperti ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, maukah engkau ya Tuhan pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Israel yang dipulihkan itu bukan Israel raya, tetapi Israel dengan kedua belah suku itu yang menerima Tuhan Yesus Kristus, dan bilangannya disebut sebagai 144.000 orang dari suku keturunan Israel. Ini tanda di mana kalau hal ini terjadi, dan ini kita mulai kerjakan, saudaraku, penginjilan kepada bangsa Israel, hati yang terbeban untuk menjangkau bangsa Israel, kita mulai kerjakan. Meskipun saya pun belum berani mengatakan bahwa kita semua sudah berhasil. Belum, saudaraku. Kita masih di dalam tahap menunggu. Kita masih di dalam tahap terus di dalam peperangan rohani. Sampai akhirnya dimeterikkan 144 ribu orang dari 12 suku keturunan Israel itu. Jadi saya belum mengatakan saya berhasil atau saudara berhasil. Kita belum, saudaraku. Kita sedang menunggu digenapinya pertobatan 144 ribu dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Nah, kalau itu sudah terjadi, baru mari bilang tentang rapture, mari bilang tentang pengangkatan. Israel belum bertobat kok mau diangkat. Diangkat sendiri nanti, saudaraku. Nggak bisa begitu. Israel itu harus dijangkau dahulu. Seperti amanat Roma pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 31. Kita sebagai jahiton liar itu sudah memperoleh kemurahan, dan kemurahan yang kita peroleh ini hendaknya kita gunakan untuk menjangkau bangsa Israel. Itulah kegerakan kuda putih yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2, di mana kegerakan kuda putih ini nanti akan menghasilkan pertobatan 144 ribu dari suku-suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Nah, kalau sekarang ini mulai banyak orang yang sadar, hatinya mulai terketuk, pikirannya mulai terbuka tentang pentingnya pertobatan Israel. Ini artinya apa, saudaraku? Artinya kita harus ikut senang, ikut bersyukur. Jangan mentang-mentang karena pemberitaan tentang pertobatan Israel ini kita canangkan dari tempat ini, kemudian kita merasa iri. Jangan, saudaraku. Biar kalau ada orang yang memberitakan tentang pertobatan Israel dan mereka dipakai Tuhan, biar, saudaraku, sampai nanti tergenapinya 144 ribu suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ini sering kita baca, tapi saya mengingatkan saudara supaya saudara itu jangan cemas. Masa pengangkatan rapture harpazo itu belum bulan September ini, bahkan tahun ini pun saya yakin sekali belum terjadi, saudaraku. Coba dibaca, Pak Nendra, Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, terus, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Terus, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144 ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Jadi 144 ribu dari suku keturunan Israel ini harus dijangkau, harus dimenangkan untuk Kristus dahulu. Baru sesudah itu mari kita berbicara tentang pengangkatan, tentang harpazo. Karena setelah Israel itu bertobat, dulu pernah saya sampaikan,
ini ibarat Maria yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, mendapat salam dari malaikat, kemudian dia sadar, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Saudaraku, maka ketika Israel itu dimeteraikan, pada saat itulah, saudaraku, gereja Tuhan di akhir zaman itu digambarkan mulai mengandung, saudaraku. Jadi Roh Kudus itu mulai permanen, stabil, terjadi stabilisasi spiritual. Kalau saat ini kan banyak orang itu yang sudah pernah mengecap kasih karunia Roh Kudus, tapi sebentar saudaraku hilang, sebentar masuk lagi. Nah, permanensi dari urapan Roh Kudus ini sangat penting, saudaraku, supaya kita nanti mencapai apa yang disebut dengan pengangkatan atau harpazo. Saudara, kemudian ada satu lagi yang penting dan sangat nyata. Jadi jangan sedikit-sedikit kita memberitakan tentang pengangkatan atau harpazo, saudaraku, atau rapture. Karena sebelum itu terjadi, tanda yang paling nyata dan sangat nyata sebelum harpazo itu, maka akan terjadi perang yang sangat dahsyat, yang saya yakin ini perang nuklir, karena jamnya ditentukan, harinya ditentukan, bulannya juga ditentukan. Ini perang nuklir dan membunuh juga ditentukan, sepertiga dari umat manusia. Jadi ini harus terjadi sesaat sebelum terjadi pengangkatan, sesaat sebelum malaikat yang berwajah matahari itu menyatakan bahwa tidak ada penundaan lagi, segera akan terjadi pengangkatan, segera akan terjadi harpazo. Saudaraku, malaikat itu berani bersumpah. Karena apa? Karena dia punya prestasi untuk pertobatan Israel, memimpin jemaat-jemaat untuk membuat Israel itu bertobat oleh karena kuasa darah anak domba. Maka di Wahyu pasal 10 itu dikatakan, gulungan kitab yang dahulu di Wahyu pasal 5 itu masih tersegel, tertutup 7 meterai, di Wahyu pasal 10 itu sudah terbuka. Itu tanda tahbisan dari tokoh di akhir zaman yang nanti dipercaya oleh Tuhan membawa amanat atau berita tentang harpazo. Saudaraku, jadi harus ada pertobatan Israel dulu. Gulungan kitab itu harus terbuka dahulu. Seperti Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Malaikat itu kemudian setelah menunjukkan gulungan kitab di tangan kanannya, maka dia berseru, tidak ada penundaan lagi. Artinya setelah Israel itu dimeteraikan, gulungan kitab yang tersegel, termeterai di Wahyu pasal 5 itu terbuka, maka saudaraku, memang tidak ada penundaan lagi untuk harpazo. Makanya mari sekarang kita berdoa untuk pertobatan Israel. Kita mencurahkan segala kekuatan, segala pikiran, kekuatan, daya kita, hikmat, kemuliaan, bahkan kekayaan juga untuk pertobatan Israel ini. Saudara, sebab bangsa Israel itu sebagian besar belum menerima Tuhan Yesus Kristus sampai saat ini. Jadi kalau saudara ke Israel, itu jangan saudara malah ikut-ikutan tradisi Yahudi. Saya peringatkan berulang-ulang. Tetapi bawalah tradisi Injil itu kepada Israel, kepada Yahudi, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus, dan kemudian genaplah 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan, dipulihkan. Kerajaan Israel yang dipulihkan itu adalah Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus, bukan Israel Raya yang memperluas wilayah dengan peperangan, caplok sana caplok sini, bukan itu. Tetapi Israel yang dipulihkan kerajaannya itu adalah Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Kita baca tadi ayat yang ketiga dan keempat, Wahyu pasal 7 ayat 3 dan 4. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon
sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Terus, Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. amin. Jadi harus ada pertobatan Israel dahulu, baru terjadi Repce, saudaraku. Jadi kalau ada yang bilang September mau Repce, itu ya saya nggak bilang orang itu sesat, saudaraku. Tetapi orang itu mengalami satu kontraksi palsu, Braxton Hicks, saudaraku. Jadi satu kontraksi palsu, di mana dia juga memang merasakan ini sudah mau terjadi Harpazo, ini sudah mau lahir anak laki-laki, tapi yang dirasakan itu bukan kontraksi asli, tetapi kontraksi palsu, yang di dalam bahasa medisnya itu disebut Braxton Hicks, ya saudaraku. Itu satu kontraksi palsu yang mendahului terjadinya kontraksi asli. Kontraksi aslinya mana? Wahyu pasal 12 ayat yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian saya juga akan menerangkan kepada saudara tentang hal besar yang menandai sesaat sebelum masa pengangkatan, sesaat sebelum terjadi Harpazo. Itu adalah perang nuklir yang memakan korban sepertiga penduduk bumi. Ini tanda selanjutnya. Jadi sesaat setelah terjadi perang besar yang memakan korban sepertiga penduduk bumi, itu sesaat kemudian terjadilah itu Harpazo, terjadilah itu pengangkatan. Wahyu 9 ayat 13 sampai 16 dibaca Pak Nendra. Wahyu 9 ayat 13 sampai 16. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Amin. Ini peristiwa besar sesaat sebelum Tuhan itu melakukan pengangkatan atau terjadi Harpazo, sesaat sebelum kontraksi yang asli itu terjadi. Jadi bukan hanya kontraksi-kontraksi kecil, tetapi kontraksi besar yang terjadi karena gereja pada saat itu merasakan himpitan besar dari satu perang yang besar yang memakan sepertiga penduduk bumi. Itu begitu pedihnya sampai gereja Tuhan berteriak mengerang, saudaraku. Dan akhirnya pada saat itulah terjadi kontraksi yang sesungguhnya dan lahirlah anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini siapa, saudaraku? Ya, anak laki-laki ini orang yang sempurna, yang memiliki karakter seperti Henokh, Musa, dan Elia, memiliki karakter anak laki-laki. Kemarin sempat saya ditanya sama orang, nah kalau Wahyu pasal 12 itu melahirkan jemaat, kan itu namanya perempuan. Loh, tidak begitu, saudaraku. Yang dimaksud laki-laki itu adalah orang-orang yang memiliki karakter seperti Henokh, Musa, dan Elia. Dari mulutnya itu keluar benih pembukaan rahasia firman Tuhan. Itulah laki-laki yang dimaksud di dalam Alkitab. Saudaraku, kalau saudara nanti membaca di dalam kitab Nabi Yesaya, ya, Yeremia atau Yesaya itu, yang merasakan sakit bersalin itu ada laki-laki juga, saudaraku, secara gendernya. Ini saya lupa ayatnya ya, tapi tadi di dalam persiapan saya baca, ya saudaraku, mereka membungkuk, saudaraku, memegangi pinggangnya laki-laki, saudaraku, seperti itu, saudaraku. Jadi saudaraku, yang paling nyata dan menjadi tanda dekatnya masa Repce, pengangkatan, itu adalah meletusnya perang yang memakan korban sepertiga penduduk bumi. Dan itu perang nuklir, karena di sini dikatakan
Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun. Jadi pada jam, hari, bulan, dan tahun itu bisa membunuh sepertiga dari umat manusia. Ini perang nuklir, saudaraku. Kalau pada menjelang pemeterian Israel tadi, saudaraku, itu belum diizinkan terjadinya perang yang menggunakan senjata pemusnah massal. Malaikat dari timur itu masih berseru, jangan, tahan dulu, jangan engkau merusakkan lautan, daratan, dan pohon-pohonan. Saudaraku, masih ditahan. Tetapi ketika Israel sudah dimeteraikan, maka kemudian diperbolehkan, saudaraku, satu bencana besar yang terjadi karena penggunaan senjata pemusnah massal. Ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 16. Saudaraku, jadi orang-orang yang berkata tentang berita pengangkatan di bulan September atau mungkin tahun ini, saudaraku, saya tidak mengatakan mereka sesat. Mereka merasakan bahwa memang ini terjadi kontraksi. Mau lahir ini anak laki-laki. Ini mau terjadi pengangkatan. Mau lahir anak laki-laki yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahatannya itu sudah mau lahir. Mereka merasakan itu, tapi itu kontraksi palsu. Nanti kontraksi yang asli itu terjadi setelah tokoh dari timur, pemimpin kegerakan yang memiliki tanda wisuda di bawah kepemimpinannya, itu bangsa Israel itu bertobat dan dimeteraikan, saudaraku. Ini pekerjaan Tuhan, pekerjaan anak domba yang tersembelih, tetapi dipercayakan oleh Tuhan di dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu kepada seorang tokoh dari timur, dari negeri yang berlambang burung Garuda, burung Nasar, atau bahasa aslinya itu disebut sebagai Ayit. Jadi kontraksi-kontraksi palsu semacam ini, saudaraku, bukan berarti mereka sesat, saudaraku. Mereka percaya Tuhan Yesus loh, saudaraku. Mereka itu berdoa juga. Mereka juga, saudaraku, mendapatkan sentuhan-sentuhan Roh Kudus. Bukan berarti mereka itu sesat. Mereka mengalami satu kontraksi palsu. Mereka merasakan, oh iya, ini akan segera lahir anak laki-laki, ini akan segera terjadi pengangkatan. Itu mereka kerosok, tapi itu masih Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Nanti kontraksi aslinya itu setelah Wahyu pasal 10 itu digenapi. Jadi sampai penundaan-penundaan, saudaraku, yang seperti layaknya Braxton Hicks itu benar-benar selesai dan diakhiri dengan sumpah dari pemimpin kegerakan yang dipakai oleh Tuhan Yesus sehingga bisa membawa Israel itu pada pertobatan massal. Nanti pemimpinnya akan bersumpah, sudah nggak ada penundaan lagi. Karena apa tandanya? Karena Israel sudah dimeteraikan, gulungan kitab sudah terbuka. Gulungan kitab yang di dalam Wahyu pasal 5 itu tersegel sedemikian kuat di tangan malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10 ini sudah terbuka. Israel sudah dimeteraikan di bawah kepemimpinan tokoh ini. Israel bertobat dan dimeteraikan, saudaraku. Maka tokoh ini berani sumpah. Jadi kejadian-kejadian seperti ini yang disebut sebagai Braxton Hicks atau kontraksi palsu itu akan berulang dan berulang sampai dengan nanti, saudaraku, benar-benar selesai dan diakhiri dengan sumpah dari pemimpin kegerakan yang dipakai Tuhan Yesus sehingga membawa bangsa Israel itu pada pertobatan massal. Nah, saudaraku, dengan tanda terbukanya gulungan kitab yang di dalam kitab Wahyu pasal 5 itu masih tergulung, masih tersegel 7 meter, tapi di tangan malaikat ini, saudaraku, gulungan kitab itu terbuka. Maka malaikat ini berani sumpah. Dengan tanda terbukanya gulungan kitab ini tanda tahbisan, tanda
malaikat yang berwajah matahari, tokoh dari timur, dari negeri yang berlambang burung Garuda. Itu tanda tahbisannya apa? Mempertobatkan Israel, saudaraku. Jadi tanda tahbisan malaikat Garuda itu berhasil mempertobatkan Israel lewat kepemimpinannya. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 7 dibaca, Pak Nendra. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Terus dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. amin. Ini kitab yang dahulu di dalam Wahyu pasal 5 itu masih tertutup, tersegel dengan 7 segel, dengan 7 meterai. Saudara, lewat kepemimpinan tokoh ini, saudaraku, gulungan kitab yang tersegel itu, saudaraku, dipercayakan Tuhan untuk dibuka. Yang melakukan pembukaan memang Tuhan Yesus, saudaraku, yang berkata mari, mari, dan mari. Itu Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja, Hamba, Anak Manusia, dan Anak Allah, yang menyuruh meluncur kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Itu Tuhan Yesus semuanya, saudaraku. Tetapi pelaksananya adalah tokoh di Wahyu pasal 10 ini. Dan ini dulu dinubuatkan dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu, bahwa Tuhan memanggil dari timur seorang tokoh yang akan melaksanakan keputusan Tuhan di akhir zaman. Dahulu ini menunjuk kepada Kores. Raja Kores itu merupakan Raja Persia, Raja Agung Persia, yang dahulu dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan Israel dari perbudakan di Babel, ya, dari perbudakan di Babel. Itu dulu Kores. Tetapi di akhir zaman Tuhan akan kembali mengulang nubuatan ini, saudaraku, di mana Tuhan akan membebaskan Israel dari cengkeraman berbagai macam perbudakan. Perbudakan kepada tradisi, perbudakan kepada hal-hal lahiriah, saudaraku, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, lewat kepemimpinan tokoh ini, saudaraku, Israel yang laksana gulungan kitab yang termeterai itu menjadi terbuka hatinya. Gulungan kitab ini terbuka di tangan malaikat ini. Yuk, terus ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Terus Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. 5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, Ya, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. iya. Terus Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. amin. Jadi tokoh ini berani bersumpah itu karena tokoh ini sudah memiliki tanda wisuda, tanda tahbisan. Tandanya apa? Lewat kepemimpinannya bangsa Israel ini akan bertobat. Lewat kegerakan yang dipimpinnya bangsa Israel ini bertobat. Bangsa Israel yang selama ini seperti gulungan kitab yang termeterai ternyata bertobat lewat kepemimpinan tokoh ini. Maka karena Israel sudah bertobat, kemudian dia berani bersumpah. Kalau bilangan tubuh Kristus dari zaitun liar dan zaitun asli itu sudah genap, maka malaikat ini bersumpah berani. Sudah nggak lama lagi harpaso itu. Jadi saya juga akan beritahu saudara, nanti berita tentang pengangkatan, tentang rapture, tentang harpaso, itu saudaraku jalurnya seperti ini. Saudaraku, jadi tidak di sana wahyu, di sini wahyu, di mana-mana ada wahyu, saudaraku.
tetapi melalui suatu jalur yang merupakan tata tertib ilahi. Ya saudaraku, di sini dikatakan malaikat itu berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, janganlah engkau menuliskannya. Saudara, jadi yang bisa menangkap atau menerjemahkan apa yang disampaikan oleh malaikat yang berwajah matahari ini cuma ketujuh guru, saudaraku. Yang bisa menyahuti, yang bisa membukakan rahasia dari ucapan malaikat sang surya itu cuma ketujuh guru, saudaraku. Dan pembukaan itu berkaitan tentang apa? Tentang tidak ada penundaan lagi. Di sini dikatakan, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mau mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Sebetulnya dulu Rasul Yohanes itu sudah dengar, saudaraku, ini harinya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tahun berapa terjadi Harpaso. Itu Rasul Yohanes dengar, saudaraku, tetapi mau ditulis, dan ada suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Yang bisa mengartikan, menerjemahkan, membukakan rahasia dari apa yang disampaikan oleh malaikat yang berwajah matahari itu cuma 7 guru. Seperti berulang saya sampaikan, kalau presiden itu membuat satu kepres, itu tidak langsung disampaikan kepada Pak RT, saudaraku, tetapi kepada Panglima TNI, kepada para Menko. Demikian pula ketika dari surga itu turun satu keputusan, maka akan disalurkan kepada hamba-hambanya, saudaraku. Dan ini urutannya itu betul-betul menurut tata krama surgawi, etika atau hierarki surga, ya saudaraku, menurut hierarki yang jelas dari malaikat yang berwajah matahari kepada ketujuh guru. Berita tentang pengangkatan itu seperti itu, saudaraku. Tidak di sana wahyu, di sana wahyu, di mana-mana ada wahyu. Ya, itu nanti wahyu-wahyu yang lain, saudaraku. Ada Wahyudi, Wahyuni, Wahyuno, saudaraku. Saudaraku, jadi nanti berita tentang Harpaso, tentang pengangkatan itu turunnya akan seperti itu. Seperti ketika presiden itu menetapkan satu kepres, itu akan diberikan dahulu pada Panglima TNI, Kapolri, kemudian para menteri koordinator. Demikian pula ketika Tuhan menetapkan dan memutuskan segala sesuatu di akhir zaman, bahkan peristiwa itu peristiwa yang penting yang namanya Harpaso, itu juga akan disalurkan kepada hambanya dahulu, dan kemudian diteruskan kepada hamba-hambanya, saudaraku. Maka di sini di dalam kegerakan ini kita sangat menghormati etika surgawi atau tahbisan surgawi. Meskipun kita tidak perlu kemudian menyombongkan diri, aku siapa. Bahkan di dalam memberitakan kitab Wahyu, di dalam mencanangkan kegerakan ini, saya tidak peduli saya ini siapa, saudaraku. Yang penting saya menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman dan Roh Kudus. Saya tidak peduli mau ditaruh di mana posisi saya oleh Tuhan, saudaraku. Tetapi saya menyampaikan kebenaran, saudaraku. Jadi demikian, ya, tata krama atau hierarki turunnya wahyu tentang Harpaso itu demikian. Tidak, wah, konfirmasi dari sana, konfirmasi dari sini, saudaraku, wahyu dari sana, wahyu dari sini, di sana ada wahyu, di sini ada wahyu, di mana-mana ada wahyu. Tidak seperti itu cara kerjanya Tuhan, saudaraku. Tapi melalui satu sistem yang sangat jelas yang namanya imamat surgawi, imamat rajani, atau disebut juga sebagai hierarki surga. Ayat 5 sampai ayat 7 dibaca lagi.
Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, Ya, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, ya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. iya, tidak akan ada penundaan lagi. Nah, ketika tokoh yang berhasil membuat bangsa Israel itu bertobat, ya, memang kekuatan untuk membuat Israel bertobat itu adalah dari darah anak domba, tetapi pelaksanaannya adalah melalui hamba Tuhan. Saudaraku, setelah melalui kepemimpinan tokoh ini Israel berhasil dipertobatkan dengan jumlah 144.000 dari suku-suku keturunan Israel itu dimeteraikan, maka tokoh ini baru berani sumpah. Ini karena Israel sudah dimeteraikan, sudah genap bilangannya, maka sebentar lagi akan terjadi pengangkatan, sebentar lagi akan terjadi rapture, sebentar lagi akan lahir anak laki-laki itu yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi berita atau kabar tentang masa pengangkatan, prosedurnya seperti itu, tidak dari sana sini tidak, saudaraku, tetapi dari kepemimpinan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.